Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi. Sore ini Senin 18 Desember 2023 menemani Anda dalam acara dialog ruang publik dengan tema hari ini adalah waspada demam berdarah atau DBD. Dua narasumber telah hadir di studio TVRI pada sore hari ini. Saya perkenalkan, yang pertama ada Ibu Dr. Rini Kartika MS, MKes. Beliau adalah Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Jambi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Rini sudah hadir di studio TVRI. Sama-sama. Dan narasumber yang kedua yaitu ada Mas Oka Lesmana MKM. Dia adalah pengamat kesehatan dari Fakultas Ilmu Kesehatan dan Ilmu Kedokteran dari FKIK Universitas Jambi. Apa kabar Mas Oka? Sehat, alhamdulillah Pak Farisi. Ya, terima kasih sudah hadir di studio TVRI ini. Baik, saya ke Bu Dokter dulu. Bu Rini, apa kabar Ibu? Baik, sehat. Sehat ya Bu ya. Terima kasih nih. Ini pulang kerja langsung mampir ke sini. Ya. Diculik dulu sebentar. Diculik ngobrol ya Bu ya. Bu Rini, sebenarnya penyakit demam berdarah ini kan bukan hal baru Bu ya. Artinya sebenarnya sudah bisa diprediksi. Kemudian angkanya setiap tahun juga banyak riset atau penelitian yang sudah dilakukan. Tapi kenapa kok masih ada gitu Bu, kira-kira? Apa penyebabnya? Siapa yang nyalahin nyamuknya? Nyalahin pemerintah yang tidak bisa menangani? Atau masyarakat yang juga kemudian abai terhadap kebersihannya? Atau bagaimana Bu? Artinya ini kan nyawa satu aja udah sangat berharga Bu ya, apalagi misalnya sampai 5 atau 7 dalam satu tahun ini. Bagaimana Bu? Terima kasih Mas Farisi. Ya. Jadi memang ya kita tidak bisa menyalahkan pihak-pihak karena semua tentunya mesti berkontribusi untuk pengendalian DBD ini. Ya, jadi DBD ini kan penyakit yang disebabkan oleh virus. Virus itu dibawa oleh nyamuk. Nah, nyamuk itu bisa hidupnya di tempat air-air yang tergenang air bersih di wadah-wadah. Nah, dia harus yang air bersih. Air ya? bersih. Kalau yang butek yang apa gitu enggak bisa air Bu. Kotor, rawa-rawa enggak. Jadi dia air-air yang bersih. Jadi di tempat-tempat penampungan air, di bak kamar mandi. Nah, siklusnya itu harus setiap minggu kita membersihkan bak kamar mandi itu untuk menguras supaya nyamuknya tidak bisa bertelur. Nah, mungkin Bu, dia kalau bertelur itu dari ke dasarnya Bu ya? Ditempel di dinding-dinding. Oh, di dinding bak kamar mandi itu. Jadi kalau kita menguras tidak cukup hanya menguras, tapi harus dibros, disikat supaya telur-telurnya itu lepas. Nah, kalau tidak ada telurnya tidak akan ada nyamuknya. Nah, jadi yang pencegahan yang harus kita lakukan itu bagaimana supaya nyamuk itu tidak ada. Nah, dimulai dari jentiknya. Nah, jadi kita juga memang agak abai juga untuk membersihkan, untuk menguras kamar mandi itu, menguras bak mandi itu seminggu sekali. Nah, jadi kemudian ditambah lagi sekarang dengan musim hujan, kemudian tempat-tempat wadah-wadah bekas-bekas teh ya, kaleng-kaleng itu yang bersebar-sebaran itu datang hujan tertampung. Nah, walaupun setengah senti aja bisa nyamuk itu bertelur di situ. Bu, berarti demam berdarah ini umumnya terjadi peningkatan pas musim penghujan. Iya, iya. Nah, jadi dia memang termasuk penyakit emergensi. Jadi dalam 1 minggu pasien itu bisa meninggal kalau tidak tertolong. Nah, jadi kalau misalnya pasien demamnya lebih dari 1 minggu berarti bukan penyakit DBD. Demam berdarah dengue itu kritisnya dalam 1 minggu. Nah Bu, gimana tandanya orang-orang yang terkena demam berdarah supaya bisa cepat mengantisipasi? Biasanya kan orang demam ini kan ya dianggap biasa gitu Bu ya. Ayah paling minum obat sembuh, kira-kira begitu, atau istirahat gitu sembuh. Nah, taunya demam berdarah. Nah, gimana Bu? Nah, jadi karena di Jambi ini endemi,
endemi DBD, semua orang harus waspada. Kalau dia demam, jangan anggap remeh. Jadi kalau dia demam, dia harus banyak air minum air sebelum dia pergi ke fasilitas kesehatan. Nanti di fasilitas kesehatan diperiksa. Karena kalau demam itu sebenarnya banyak penyakit yang gejalanya itu demam. Kalau masyarakat awam tentunya tidak tahu ini demam malaria kah, demam berdarah kah, demam tipes kah, dan yang lain-lainnya. Jadi pertolongan pertama yang harus dia lakukan kalau dia demam, dia harus banyak minum paracetamol, kemudian baru dia ke fasilitas kesehatan. Demamnya ada ukurannya enggak sih, Bu? Oh, pas gini harus diperiksain atau berapa derajat? Demamnya demam tinggi. Biasanya itu hari ini masih baik, nanti langsung demamnya langsung tinggi. Oh, gitu. Kan ada demam tuh yang naik-naik, pelan-pelan naiknya nanti sampai tinggi. Kalau ini enggak, dia langsung tinggi. Makanya anak-anak itu sering hari ini masih main, pagi, tiba-tiba sorenya tahu-tahu sudah demam tinggi. Nah, di kalau atas ada yang seperti 38 itu derajat berarti Celcius. harus segera langsung dibawa Segera ke fasilitas fasilitas kesehatan. Nah, Bu, katanya nih apa Bu istilahnya, Bu? Jadi kalau dia digigit itu tidak langsung demam ya? Nunggu berapa? Ada masa inkubasinya. Inkubasi. Betul, Bu ya? Betul. Berarti kalau dia lagi demam tinggi berarti itu sebenarnya Sudah digigit, sudah digigit 1 minggu sebelumnya gitu. iya, kurang lebih 1 minggu. Oke. Selain demam, Bu, katanya bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah, perdarahan di dalam Dicari-cari kulit. gitu. Iya. Perdarahan Gimana di caranya dia? Memang kasat mata langsung kelihatan gitu, Bu? ada yang kelihatan, ada yang enggak. Kalau yang spontan dia bisa kelihatan langsung. Tapi Di mana kalau pemeriksanya? Di bagian di mana? sini ya, Sini jadi di bagian dalam sini. jadi tensi kalau di fasilitas kesehatan kita ngetesnya di tensi, ditahan ya, nanti kan dibendung sekitar 3 menit, terus dilepas, nanti kelihatan bintik-bintik perdarahannya. Itu perdarahan di kulit. Nah, yang ringan kalau perdarahan di dalam bisa juga kalau dia grade-nya yang berat, perdarahan usus gitu. Oke. Bu, yang menyebabkan kematian itu karena demamnya? Karena shock. Jadi makanya kalau dia kena demam berdarah ya, ini agak teknis medis nih ya. Jadi cairan di dalam pembuluh darah itu pergi keluar ke jaringan di luar sel, sehingga dia harus banyak minum untuk menggantikannya. Nah, kalau dia tidak bisa minum atau kurang, dengan infus. Nah, kematiannya biasa terjadi karena banyak cairan serumnya itu, cairan tubuhnya itu keluar ke sel di luar sel, sehingga di dalam pembuluh darah itu cairannya kurang, dan itulah yang menyebabkan dia shock. Jadi dia ada grade-nya tuh. Ada yang demam dengue ya, demam aja, kemudian perdarahan di kulit, itu yang grade pertama. Yang grade kedua lebih berat lagi, demam tinggi, perdarahan di dalam kulit, ada pembesaran hati. Nah, yang ketiga ini adalah DSS namanya, demam shock syndrome. Jadi ini yang paling berat dan yang bisa menyebabkan kematian itu, yang DSS itu. Nah, jadi kalau sudah demam cepat minum air putih. Banyak cukup air minum putih atau semua air kelapa boleh, air sop boleh, air sayur boleh, pokoknya air minum. Oh, oke. Baik, Bu. Nanti saya perdalam lagi air apa saja yang tentunya mengandung mengandung sesuatu yang bisa meningkatkan, yang mengisi cairan tubuhnya. Mengisi cairan tubuh, itu aja. Oke, saya ke Mas Oka Lesmana. Mas Oka, Ya. pertanyaan saya sama. Ini sesuatu yang berulang, harusnya bisa diantisipasi, baik pribadi manusianya, lewat RT, lewat dinas juga punya peran karena memang bertanggung jawab di situ. Gimana kok bisa terus terjadi berulang-ulang, Mas Oka? Gimana caranya supaya ini stop gitu? Iya, Dan nggak bisa nyalahin nyamuknya kan gitu. Iya. Terima kasih Pak Farisi. Sizin Ibu Dokter ini. Baik, perlu masyarakat tahu ya, pemirsa TVRI Jambi, bahwasanya kita ini hidup bersama dengan virus tersebut ya. Jadi kita harus tahu itu, virus
dalam hal ini adalah virus dengue ya, untuk DBD ini. Apa namanya? Virus dengue. Dengue. Iya. Dengue. Virus dengue. Dengue. Virus dengue. Tapi orang Jambi biasanya bilang dengue. Dengue. Dengue, Tulisannya dengue. dengue. Jadi virus dengue ini dia ada di lingkungan kita dan memang hidup bersama kita. Sama seperti virus influenza. Kalau sekarang kita yang terbaru adalah kita hidup bersama virus corona atau disebut COVID, ya kan? Sama seperti itu juga virus dengue ini, Pak Farisi ya. Jadi kita pahami dulu bahwasanya kita hidup bersama virus. Jadi mau tidak mau kita harus peduli terhadap diri kita. Karena kita hidup bersama virus yang bisa sewaktu-waktu, kata dokter ini tadi, itu akan mengancam diri kita sendiri gitu. Nah, untuk kita menangani virus itu suatu hal yang sulit. Karena namanya virus itu susah untuk dilihat dengan kasat mata. Maka hal yang bisa kita lakukan adalah memutus mata rantainya dengan cara memutus penularan melalui vektor. Vektor ini adalah hewan vertebrata yang menularkan penyakit virus dengue tadi ke manusia. Yang dalam hal ini adalah nyamuk. Nah, nyamuk betina dalam nyamuk betina yaitu nyamuk Aedes aegypti ataupun nyamuk Aedes albopictus. Nah, yang betina. Dan katanya itu hanya siang. Di pagi hari dan waktu sore hari. Itu yang lebih bukan rentan. malam lah kira-kira. Enggak malam. Dia tidur kalau malam. Iya, gitu. Jadi waktu aktifnya nyamuk ini adalah di waktu pagi hari, ya, kemudian di waktu sore hari. Makanya bukan dalam artian kita membatasi gerak-gerik ataupun mobilitas kita di waktu tersebut, tidak. Tapi kita mengantisipasi. Nah, kembali ke pertanyaan Pak Farisi tadi. Nah, kenapa masih terjadi? Mungkin ini masyarakat kita yang masih enggak menyadari bahwasanya kita hidup bersama virus ini, maka kita harus peduli juga terhadap cara untuk memutus mata rantai ini. Jadi nyamuk tadi yang menjadi penular itu harus kita juga kendalikan. Maksudnya di sini apa? Masyarakat bersama-sama pemerintah ikut serta dalam memutus mata rantai ini. Jadi jangan dilepaskan ke pemerintah saja. Jadi upaya-upaya misalkan seperti mengintervensi lingkungan dan mengintervensi perilaku itu juga dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, Pak Farisi. Iya. 3M plus, Pak Farisi. Nah, 3M ya istilahnya. Iya. Ada plusnya apa itu? Ada plusnya. Jadi tidak hanya 3M saja. Jadi kalau 3M itu kan menguras. Tadi kata dokter ini menguras tempat-tempat penampungan Seminggu air, sekali ya? bak air seminggu sekali minimal. Kemudian menutup. Jadi tidak cukup dikuras tapi ditutup tempat-tempat penampungan air. Mungkin nggak hanya ada bak mandi di rumah kita, mungkin kita ada tempat penyimpanan air bersih, ada kontainer di atas yang biasa pakai air pump ya. Nah, kalau air pump dia biasanya ini ya nggak bisa karena ada ada klorin di situ ya. Mungkin penampungan air bersih dari sumbernya air sumur gitu ya. Nah, itu mesti ditutup ya. Kemudian yang ketiga itu yaitu mengupayakan untuk mendaur ulang. Jadi memanfaatkan bahan-bahan yang bisa jadi tempat-tempat penampungan, tempat perindukan nyamuk itu dimanfaatkan kembali. Jangan dibiarkan di lingkungan kita sehingga ketika air hujan datang dia tergenang gitu. Makanya ketika di musim hujan malah justru meningkat, mungkin ada yang nggak terkendali sama kita. Salah satunya tempat-tempat penampungan air yang berada di sekitar rumah kita. Terlepas dari hal itu juga, perilaku juga harus diintervensi, Pak Farisi. Oke, tadi kan 3M plus. Ya. Nah, plusnya apa? Nanti Plus. menjawabnya, Ya. kita harus jeda dulu. Oke. Bisa jangan kemana-mana, tetap di Dialog Ruang Publik. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Dialog Ruang Publik dengan tema Waspada Demam Berdarah. Saya bersama Ibu Dr. Rini Kartika dan Mas Oka Lesmana. Saya kembali lagi ke Mas Oka. Mas Oka tadi beberapa langkah cara yang bisa dilakukan adalah dengan 3M 3M plus. Nah, plusnya apa tadi? Nah, M-nya tadi menguras, mengubur, menutup, mendaur ulang. mendaur ulang. Nah, mendaur ulang. Mendaur ulang itu artinya tadi sampah-sampah, plastik, Sampah-sampah bekas-bekas atau itu wadah-wadah yang memang bisa menjadi tempat perindukan nyamuk. didaur ulang ya? Didaur ulang. Oke. Plusnya? Nah, plus ini, nah itu dia. Jadi plus ini perlu diperhatikan juga oleh masyarakat karena di sini ada perilaku, ya, perilaku kita. Mulai dari sering menggantung baju di balik-balik pintu, menggantung pakaian, gitu. Nah, itu menjadi tempat-tempat menghinggapnya nyamuk-nyamuk dewasa, gitu ya. Nah, itu justru akan berbahaya gitu. Kalau kita mau menggantung pakaian, itu sebaiknya di tempat yang tertutup.
atau di dalam lemari itu Pak Farisi. Oke. Kemudian yang selanjutnya tempat-tempat wadah-wadah seperti vas bunga yang ada air. Kemudian Oke, betul. Biasanya kalau bapak-bapak itu melihara burung ya. Nah itu kan ada tempat apa namanya wadah air minumnya. Nah tempat wadah air minum itu Bukannya terkadang nanti dimakan sama burungnya kalau di situ? oh enggak, kalau burung enggak makan jentik dia gitu. Enggak makan jentik ya? Enggak makan jentik, ikan itu yang makan jentik gitu Oke. ya. Jadi itu perlu diperhatikan juga gitu. Kalau misalkan ada wadah seperti itu, apalagi kalau misalkan terbengkalai gitu ya, kandangnya burungnya dengan wadah air minumnya, itu otomatis dia akan menjadi tempat perindukan nyamuk. Belum lagi tempat-tempat seperti tatakan dispenser atau tempat-tempat wadah pembuangan air AC, pembuangan air kulkas. Nah itu kan terkadang abai dengan kita Pak Farisi gitu ya. Kalau yang wadah-wadah yang memang jelas ada seperti tempat penampungan air itu mungkin kelihatan dengan kita, tapi yang seperti itu tadi itu nggak kelihatan gitu. Jadi upaya yang bisa kita lakukan selain dari memperhatikan itu adalah kita membersihkannya. Jadi kita rutin membersihkan tempat tatakan air dispenser tadi ya, karena kan sering tergenang air, nah itu dibersihkan. Kemudian talang air Pak Farisi, ya talang air di atas itu. Karena kita malas ngecek, itu harus kita cek gitu Pak Farisi, rutin kita cek, kita lihat kalau misalkan ada yang tergenang, maka kita harus berupaya untuk membuat dia lancar gitu ya. Kemudian juga apa namanya wadah-wadah vas bunga misalkan ya, itu bisa kita modifikasi. Kalau misalkan ada air, kan ibu-ibu kan biasanya vas bunganya banyak yang ada air gitu ya, ada yang tanaman segar juga gitu. Mungkin bisa dimodifikasi dengan kasih ikan. Ikan-ikan kecil yang memang bisa memakan jentik nyamuk. Mungkin itu Pak Farisi plusnya. Plusnya ya. Oke, baik. Saya ke Bu Dokter Rini lagi. Bu Rini, kalau kita bicara data nih Bu, gimana data tahun ini atau kalau ada 5 tahun ke belakang deh, apakah naik ataukah turun? Punya Bu? Punya ya. Nah, pada umumnya sama ya, tahun kemarin sama tahun ini dan tahun-tahun yang lalu. Sama itu berarti Hampir berapa? sama sekitar. Kalau tahun kemarin itu kasusnya 298 dengan 5 kematian. Nah, tahun ini sampai data hari ini itu datanya 299 kasus dengan 7 kematian. Nah, DBD ini tuh ya sekota Jambi. DBD ini turun pada saat Covid. Pada saat Covid tuh turun. Mungkin Nah, ini perlu diteliti. perlu diteliti. Tapi hipotesanya lah kira-kira apa? Ya, karena mobilisasi juga kurang ya. Atau nyamuknya kena Covid? Nyamuknya kena Covid. Pada umumnya kasus itu anak ya umur 5 sampai 14 tahun. Itu yang paling banyak. Yang saya mau tanyakan tadi. Umumnya DBD ini menjangkitnya umumnya kan bisa terjangkit semuanya ya, termasuk lansia pun bisa. Nah, tapi umumnya yang terjadi tadi yang 200 hampir 300 tadi, kalau ada datanya umur berapa? Kemudian yang meninggal tadi yang umur berapa? Kalau yang meninggal itu umumnya memang anak. Umur berapa, Bu? Umur 5 sampai 14 tahun. Itu yang meninggal. Dan kasusnya juga paling banyak juga umur segit anak-anak sekolah. Karena digigitnya pada waktu siang hari, pagi dan sore hari, kan pada saat anak-anak beraktivitas belajar di sekolah, yang dikenai memang banyak murid, kemudian guru dan PNS, ASN gitu. Aduh, kenapa Bu ya? Memang kenapa waktu murid, saat aktivitas, guru dan ASN? Pada saat aktivitas itulah nyamuk ini menggigit dan di sekitarnya itu memang banyak ininya tempat-tempat perindukan nyamuknya itu di sekolah ya. Nah, di sekolah tempat-tempat penampungan airnya banyak yang ada jentik-jentiknya. Sebenarnya di sekolah itu kita ada sudah ada program kegiatan saat Jumantik anak sekolah. Tapi itu kayaknya tidak jalan gitu. Apa itu Bu? Programnya apa Bu? Pemeriksaan jentik secara berkala. Jadi siswa yang memeriksa jentik-jentik di sekitar sekolah itu. Nah, kalau ada jentiknya kan dibuang. Iya ya. Padahal tinggal di habis upacara bendera gitu ya. Iya, habis upacara suruh periksa jentik-jentiknya seminggu sekali. Bisa sebenarnya. Oke, Bu.
Bu, kita lihat ini gambar. Ini kan tadi ada orang lagi fogging ya kalau tidak salah ya. fogging. Nah, Ibu, sebenarnya langkah yang terus diupayakan oleh dinas apa, Bu? Preventifnya, kemudian saatnya, dan pasca. Apa Ibu membagi waktu-waktu tertentu, bulan-bulan tertentu gitu untuk penanganan ini atau bagaimana? Misalnya ini, Bu, fogging. Fogging ini kalau ada yang kena baru di fogging, atau memang Ibu punya sebulan sekali atau 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali punya program ini atau bagaimana? Nah, fogging ini memang salah satu ya upaya untuk mengendalikan DBD. Ini fogging untuk memusnahkan nyamuk dewasa. Ya. Tapi fogging ini kalau tidak ada jentik tentunya tidak akan ada nyamuk dewasa. Nah, fogging ini ada ketentuannya. Jadi kalau ada satu yang memang didiagnosa benar DBD, kemudian dilakukan penyelidikan epidemiologi, namanya diperiksa sekitar rumahnya itu sekitar 20 rumah, ada jentik nggak, kemudian ada penderita yang demam lain nggak di sana 3 atau lebih, baru kita lakukan fogging. Nah, berarti fogging kalau sudah kejadian? Ya, sudah kejadian. Ya, kalau fogging reguler juga ada, tapi itu tidak menjadi tupoksi dinas kesehatan. Itu adanya di kelurahan atau di kecamatan. Jadi kalau dinas kesehatan itu memang foggingnya fogging fokus. Oke, baik, Bu. Saya ke Mas Oka Lesmana. Mas Oka, jentik itu bentuknya gimana? Nampak ya? Kelihatan, nampak. Jadi dia gerak-gerak Gerak-gerak dia. Uget-uget. Uget-uget ya? Iya. Iya. Kalau kita biasa lihat itu di bak air itu, kan ada yang kadang di dasar itu dia gerak-gerak ya. Wah, itu dikasih ikan aja tuh, senang ikan. Iya. Jadi salah satu caranya memang ngasih ikan kecil di bak mandi gitu aja ya? Iya. Kalau baknya besar gitu, biar nggak haus ya? Kalau bak mandi kita kan otomatis airnya mandi kita pakai sama kita juga gitu kan. Ya. Mungkin kalau untuk bak mandi mungkin dikuras ya. Dikuras ya. Tidak disarankan kemarin ikan ya. Karena kita mandi sama ikan jadinya kan gitu ya. Tapi kalau zaman dulu mungkin iya, karena bisa dikatakan ya kondisi ya membuat kita seperti itu. Tapi kalau sekarang kan kita juga harus perhatikan juga. Atau ada bubuk apa gitu yang misalnya harus nguras, ada teknologi apa, dikasih apa gitu. Itu kalau misalkan kondisinya tempat penampungan air itu susah untuk dikuras, susah untuk dibersihkan gitu. Maka kita bisa pakai ya namanya larvasida atau larvasida. Biasa dikenal kalau masyarakat itu, kalau boleh nyebut mereknya itu bubuk abate gitu. Nah, itu yang biasa. Itu abate. Nah, itu yang biasa dipakai. Itu merek ya, Pak? Iya. Kalau kita di kesehatan biasa dikenal dengan larvasida. Oh, oke. Nah, itu biasanya untuk dipakai di tempat-tempat penampungan air yang memang susah untuk kita jangkau. Nah, kalau ada sumur, Mas, gimana? Ya, itu dia. Sumur juga berarti kalau sumur dikasih ikan aja kali ya? Boleh, bisa juga dikasih ikan. Kan mungkin dikuras? Iya. Ditutup juga gimana kan? Biasanya. Gini Mas, nambahkan. Nyamuk ini, jentik ini hidup di dasarnya itu bukan tanah. Iya, bukan tanah. Kalau dasarnya tanah dia nggak hidup. Kalau di sumur nggak. Jadi sumur nggak perlu dikasih abate. Iya. Kenapa gitu, Bu ya? Ya memang karakteristiknya seperti itu. Artinya kalau ada rawa-rawa atau apa itu, itu enggak di situ dia ya? Di situ dia, betul. Makanya dia lebih dekat dengan manusia, gitu. Memang lebih dekat dengan kita. Yang bersih-bersih gitu ya? Bersih-bersih dia. Airnya bersih, suhunya hangat. Tapi dia harus lembab juga, sirkulasi udaranya juga bagus gitu. Jadi dia memang dekat dengan manusia gitu. Seperti itu. Oke, untuk Mas Oka lagi, Mas, misalnya ada satu keluarga yang kena, terus gimana caranya? Ya, jadi kalau dia diasingkan, dirawat, atau tetangga-tetangga juga harus bagaimana, atau harus melaporkan, atau gimana, Mas? Masyarakat harus gimana? Nah, kalau saya kembali seperti kata dokter ini tadi, kalau saran kita ya, bagi masyarakat yang memang ada gejala seperti itu ya, tiba-tiba sakit, demam tinggi, ya demamnya langsung tinggi, dan kemudian ditangani sehari, yaitu kalau nggak salah, nanti boleh dikoreksi sama dokter ini, mungkin kalau mau ditangani itu ya jangan sampai lewat dari 3 hari gitu ya, karena fase kritis itu di rentang sudah masuk hari keempat itu sudah masuk fase kritis gitu ya. Maksudnya demamnya? Artinya apa? Itu akan demamnya itu akan turun di hari keempat.
tapi gejalanya akan lebih parah gitu, bisa muntah-muntah, mual dan sebagainya gitu. Nah jadi kalau misalkan di hari pertama itu tiba-tiba demam tinggi, itu langkah lebih baiknya memang langsung periksakan ke puskesmas ataupun layanan kesehatan terdekat gitu. Tapi kalau misalkan masih ada kendala dan lain sebagainya, jangan sampai lewat dari 3 hari gitu. Untuk kemudian kita tangani sendiri gitu, Pak Farisi. Baiknya sebelum itu kita sudah harus bawakan ke tempat pelayanan kesehatan, puskesmas, klinik dan lain sebagainya yang terdekat. Kemudian selain dari itu juga tadi kita juga melapor gitu ya. Kita melapor kalau memang di lingkungan kita itu ada indikasi jentik nyamuk. Jangan diam saja gitu. Jadi kalau memang kelihatan kan ada indikasi jentik Jadi nyamuk. kalau ada tadi uget-uget itu pasti jentik nyamuk ya? Bukan yang lain ya? Ya, itu jentik nyamuk. Gitu. Tapi nyamuknya bisa demam Aedes aegypti atau nyamuk yang lain juga? Nah, kembali ke karakteristiknya tadi. Kata dokter ini tadi, kalau misalkan dia di wadah-wadah yang memang seperti bak mandi, tempat-tempat penampungan air tadi, seperti kontainer, yang memang di bawahnya itu bahan tanah gitu ya, tapi plastik, keramik gitu ya. Nah, itu ada indikasi ya? memang ya diduga gitu diduga ya. Kuat, itu ya? memang diduga kuat. Itu nyamuk Aedes aegypti ya. Atau nyamuk Aedes albopictus yang ada di lingkungan sekitar kita gitu. Jadi itu selain dari kita memang menanganinya secara medis, kita bawa ke fasilitas pelayanan kesehatan, kemudian juga kita melapor gitu. Karena tadi kalau nggak seperti itu, mungkin setelah ada kasus baru ada tindakan PE tadi. Ini ya. Bu, baik. Saya ke Bu Rini. Bu Rini, kalau misalnya lapor ke Vaskes pertama ya, ke puskesmas, terus terbukti diperiksa, itu si dokternya atau petugasnya bisa langsung nggak ngelihat, oh iya ini DB, atau kemudian dilempar lagi ke tes apa istilahnya ya? Labor. Tes labor. Nah, kalaupun nanti terbukti ini DB, itu harus dirawat Bu ya. Tapi nanti Bu, bentar. Kita sudah di luar bisa, jangan kemana-mana, tetap di dialog ruang publik. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami. Kita berada di segmen yang ketiga, dan di segmen ini kami mengundang Anda untuk berdialog bersama kami di line telepon 0741663885, 0741663885 atau nomor telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya lanjutkan kembali dengan Bu Dr. Rini. Bu Rini, kalau misalnya ada masyarakat kemudian ngelapor, periksa gitu ya ke Vaskes pertama, ke puskesmas, terus dinyatakan positif demam berdarah, berarti otomatis langsung dirawat? Ya. Atau boleh rawat jalan? Jadi kita tuh sudah punya sistem, ya. Jadi di rumah sakit dengan di puskesmas. Kalau ada pasien DBD, ya, nah mereka akan mengirim namanya S0. S0 itu ke dinas kesehatan. Nah itu bahwa mereka merawat pasien DBD. Nah, dinas kesehatan nanti melalui puskesmas akan ke rumahnya untuk melakukan pemeriksaan yang namanya penyelidikan epidemiologi. Sekitar rumahnya itu diperiksa. Ada jentik nyamuk enggak, ada enggak pasien lain yang demam. Nah, berdasarkan itu nanti kita simultan kita minta masyarakat di situ PSN juga. Kalau misalnya ada pasien lain yang demam juga di situ, kemudian ada jentik-jentiknya juga, baru kita lakukan hogging. Jadi jadi kita tuh sering, ini kan demam ya, demam itu orang menganggap demam itu biasa. Nah, masa kritisnya itu antara 2-7 hari. Makanya seperti kata Mas Oka tadi ya, hari kedua kalau demam pergilah ke fasilitas kesehatan, dicek darahnya DBD atau enggak. Tapi kalau misalnya tetap harus dipantau sampai memang benar-benar seminggu dinyatakan sudah sehat. Karena nanti hari ke-4, ke-5, ke-6, hari ke-4, ke-5 demamnya turun. Padahal itu kritis, tapi pasien merasa demamnya sudah turun, dia akan sehat, padahal itu kritis. Nah, disinilah seringnya terlambat ke fasilitas kesehatan.
Nah, sudah terjadi shock, terjadi perdarahan, nah dibawa ke rumah sakit, tidak tertolong lagi di rumah sakit. Oke, Bu. Ngeri juga, Bu ya. Memang DBD ini termasuk penyakit emergensi. Iya. Nah, Oke, baik. Saya ke Mas Oka lagi. Mas Oka, orang yang kena DBD bisa kena lagi ya? Atau Bisa. punya imunitas? Iya, ada imunitas, tapi juga bisa kena lagi. Bisa berkali-kali gitu? Enggak berkali-kali. Jadi gini, Pak Farisi. Jadi virus dengue ini dia ada 4 strain. jenis ya, atau disebut juga dengan serotype ya. Mungkin dengar ini lebih ini ya. Jadi serotype. Ada serotipenya itu namanya DEN1, DEN2, DEN3 dan DEN4. Jadi kalau kita terkena sekali, kita ambil saja random. Mungkin kita terkena virus dengue ya, terinfeksi virus dengue yang serotype DEN1, maka kita akan kebal seumur hidup untuk virus tersebut yang DEN1. Oh, Tapi belum tentu untuk yang DEN2, 3 dan 4. Jadi ada kemungkinan kita akan terkena lagi untuk virus DBD selanjutnya oleh virus yang lain. Jadi kita sebagai masyarakat ya yang memang hidup berdampingan dengan virus dengue ini, kita harus tetap peduli ya. Walaupun kita sudah pernah dulu waktu masih kecilnya mungkin kena DBD, kita anggap kita kebal, enggak gitu ya. Tapi kita tetap harus juga peduli, jangan sampai terkena lagi. baik. Kita sapa dulu penelpon. Assalamualaikum, selamat sore. Halo. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak Yudi ditelannya, mungkin bisa dikecilkan dulu perangkat elektroniknya, TV-nya. Kurang bersih. Halo. Ya, silakan Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak Farisi, Ibu dan Bapak narasumber yang saya hormati. Judul kita pada DBD itu DBD ini sudah tidak asing lagi lah masyarakat. Masyarakat pun sudah teredukasi ya. Beda dengan virus lainnya. Karena kita melihat dari angka kematian, angka yang tercemar oleh DBD ini kecil tahun-tahun, itu membuktikan bahwa adanya kesadaran masyarakat. Namun pada kesempatan ini ada 3 pertanyaan yang saya ingin tanyakan. Pertama, yaitu masalah penanganan, karena memang tidak dijelaskan Ibu tadi bahwa cukup emergensi DBD ini. Sementara teknis di lapangan, kita demam tinggi misalnya, ini perlu perbaikan. Kita ke puskesmas lalu merujukan BPN, JS. Nah ini kan tidak diperiksa darahnya, harus dirujuk lagi ke rumah sakit. Nah ini persoalannya, harusnya orang yang demam tinggi di puskesmas itu langsung bisa mendapatkan hasil labnya. Nah, ini perlu perbaikan menurut saya. Nah kalau karena tadi kan dibilang emergensi tidak bisa ditunggu lama-lama. Nah kalau kita sudah di puskesmas sudah mendapatkan hasil DBD atau tidak, lebih cepat. Oke, baik Pak Yudi ditelanai, terima kasih sudah menelpon, mencoba menelpon, dan kami sudah mencatat apa yang Bapak tadi ingin tanyakan. Ibu tadi kan bilang ini emergensi. Emergensi itu artinya bukan yang biasa gitu Bu ya. Memang harus ditangani secara cepat. Nah, tadi sama seperti pertanyaan saya tadi Bu. Datang, kemudian harus disuruh tes lagi ke sana, orang-orang sakit sudah dibawa lagi ke sana. Tidak bisa kemudian dites di situ, hasilnya di situ langsung tidak bolak-balik gitu Bu. Bisa. Puskesmas sudah bisa mendiagnosa DBD. Kan Semua puskesmas Bu? semua puskesmas Ibu di Kota yakinkan Jambi. itu Bu ke masyarakat? Ya, Iya. bisa. Nah, cuman puskesmas kita kan tidak semuanya rawat inap. Jadi kalau sudah terdiagnosa dengan DBD atau suspek DBD, mereka akan rujuk ke rumah sakit untuk perawat inap.
kecuali puskesmas yang rawat inap seperti Pakuan Baru ya, kemudian Putri Ayu, nah atau PAL 10 mereka bisa merawat DBD, tapi itu untuk yang memang grade-nya grade 1, grade 2 ya. Tapi kalau sudah grade 3 DSS grade 1 apa itu maksudnya? Itu tadi yang demam dengue, ya. kemudian DHF, kemudian DSS. Artinya semakin parah harus semakin dirujuk parah. Bu ya. Nah, kalau sudah parah DSS ya harus dirujuk ke rumah sakit. Cuman kalau dia grade 2 ya, nah DHF dia bisa juga menjadi DSS. Makanya Bu, kemungkinan sembuhnya besar Bu ya kalau kena. Kalau dia bisa melalui masa kritisnya, dia akan sembuh. Ya, dalam 1 minggu dia akan sembuh. Jadi, melalui masa kritisnya bagaimana Bu caranya? Nah, itu makanya diinfus, minum, makan tetap banyak, minum-minum obat, gitu. Obat-obatnya ya obat parastamol aja. Obatnya itu hanya infus, hanya cairan. Intinya banyak minum. Banyak minum. Kalau dia tidak minumnya punya, apa aja Bu? Bebas. Apa aja. Ya, apa aja. Kalau dia tidak bisa minum karena banyak sering muntah-muntah, ya makanya harus diinfus. Nah, kalau misalnya terlalu banyak cairan di dalam pembuluh darahnya yang keluar ke dalam cairan ekstrasel, ya harus dipasang infus mungkin dua line gitu, supaya bisa ngejar. Tapi ada Bu ya yang enggak ngerasa sakit gitu Bu, sehat-sehat aja gitu, tapi ternyata demam berdarah. Demam berdarah. Kayak saya sih. Bisa juga, berarti daya tahannya masih kuat gitu, masih bisa dia mengatasi virus itu, atau virus itu memang tidak terlalu banyak di dalam tubuhnya. Yang sering kita dengar apa Bu? Trombositnya turun. Trombosit gitu ya? turun. Trombosit itu apa Bu? Trombosit itu zat-zat komponen di dalam darah, fungsinya untuk pembekuan darah. Jadi kalau dia turun, pembekuan darahnya itu jadi terganggu sehingga encer ya, gampang perdarahan. Oke, baik. Bu, kalau tadi kan preventifnya berarti tetap sosialisasi gitu ya. Sosialisasi, kemudian melakukan himbauan ke masyarakat. Kemudian misalnya saat terjadi seperti itu kemudian melaporkan, kemudian di fogging. Dirawat. Paskanya Bu, setelah kejadian itu apakah ini, maksudnya kan ini musim penghujan masih lama nih. Nanti apakah bisa muncul lagi setelah di fogging ternyata seminggu ada lagi, misalnya gitu. Makanya kalau pencegahannya itu bukan fogging, karena fogging itu hanya membunuh nyamuk dewasa. Pada saat di fogging dia lari, dia kan bisa lari nyamuk itu. Nah, setelah selesai fogging, asapnya hilang, baunya itu hilang yang membunuh itu, dia bisa balik lagi. Jadi memang yang utama itu mencegah jentiknya nyamuk ini dari jentiknya. Oke, baik. Mas Okal Lesmana, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam arti ini kecamatan, lurah, RT? Ya. Kalau dinas kesehatan nanti ibu yang menjawab. Baik, kita ambil dari sisi promosi kesehatan ya, promotif dan preventif sekalian juga. Jadi ada tahapan itu, yang pertama itu advokasi, kemudian yang kedua itu ada bina suasana, yang kemudian yang ketiga itu ada pemberdayaan masyarakat. Itu sudah dilakukan belum? Pengorganisasian. Itu sebenarnya sudah dilakukan. Namun itu dalam artian itu support, dukungan itu tidak hanya satu sektor saja gitu. Jangan hanya dinas kesehatan saja, tapi juga dinas-dinas yang lain, kemudian masyarakat itu sendiri, termasuk juga elemen-elemen yang ada di masyarakat. Dinas lain itu apa? Gimana? Dinas lain itu apa yang? Dinas lain, contoh seperti dinas lingkungan hidup, ya, karena masalah sampah dan sebagainya. Ya, kemudian tadi ada fogging, ada unit lain ya yang menangani. Kelurahan. Gitu. Nah, itu juga perumahan gitu kan, itu juga harus terlibat gitu. Nah, contoh yang pertama advokasi. Jadi ada advokasi dari pemerintah setempat, contoh desa, kelurahan gitu. Kalau misalkan ada kasus dan sebagainya itu juga bertindak gitu, juga bertindak, juga ikut serta gitu dalam konteks penanganan DBD ini gitu. Jadi diadvokasi ke pusat. Jadi tidak perlu takut untuk bersuara dari desa, lurah ke atasnya ke camat, kemudian ke bupati, wali kota dan lain sebagainya apabila ada kasus tersebut. Kemudian yang kedua, bina suasana, dukungan sosial. Dukungan sosial ini kan tadi kata Pak Parisi,
Terus apa yang kita kerjakan untuk menunggu kasus berikutnya gitu kan? Jangan ditunggu gitu. Nah, dukungan sosial ini diperlukan. Ada pelatihan-pelatihan, penyuluhan-penyuluhan. Libatkan misalkan contoh kami di kampus nih, ya di Universitas Jambi gitu ya. Kita sering tuh ngadain kegiatan pengabdian ya dengar ini ya. Kita kolaborasi. Nah, itu salah satu aspek dukungan sosial itu yang ada di lingkungan masyarakat gitu. Belum lagi LSM, belum lagi ada perusahaan-perusahaan yang bisa mendayagunakan dana-dana CSR-nya yang memang diperuntukkan ke kesehatan gitu. Kemudian yang ketiga, pemberdayaan masyarakat itu sendiri Pak Farisi gitu ya. Jadi kalau bukan masyarakat itu diberdayakan, nggak mungkin kita yang orang eksternal masuk mengatur mereka gitu. Jadi masyarakat itu sendiri yang harus diberdayakan. Tadi contohnya saya tambahkan mungkin dokter ini, ada gerakan satu rumah satu jumantik. Nah, satu rumah satu jumantik itu kalau misalkan itu diterapkan itu sangat-sangat bagus sekali gitu. Maksudnya ya. gimana tuh satu rumah satu jumantik? Jumantik itu juru pemantau jentik. Jadi ada form nanti diberikan gitu ya. Mereka itu jumantik itu seperti kader jumantik yang sudah diberikan pelatihan oleh tenaga puskesmas, tenaga kesehatan untuk kemudian memantau jentik. Di talang air ada nggak gitu. Di vas bunga yang ada airnya ada nggak jentik? Udah ada formnya ya? Ada formnya. Iya ya. Nanti itu dilaporkan kalau nggak salah seminggu sekali ke kelurahan. ke kelurahan. Nah, masuk tahap keempat pengorganisasiannya. Jadi jelas yang satu rumah satu jumantik tadi ketika mereka bergerak punya laporan itu nanti laporannya mau kemana. Nah itu organisasinya harus diresmikan Pak Farisi gitu ya. Di daerah itu harus ada organisasi jelas dari kepala desa, ketua RT ya, ketua RT, kepala desa, siapa yang pengawasnya, siapa yang tenaga teknisnya, kemudian laporan itu nanti ke puskesmas mana. Misalkan puskesmas punya wilayah kerja, jadi perlu diperhatikan gitu ya. Desa, kelurahan, RT setempat itu masuk ke wilayah kerja puskesmas mana gitu. Jadi laporan seperti itu penting untuk kemudian dilaporkan ke puskesmas tempat. Nanti puskesmas akan naik lagi ke dinas. Nanti dari situ kita akan punya perencanaan yang lebih tepat apa yang akan dilakukan gitu. Itu harus dilakukan Pak Farisi gitu. Terutama pemberdayaan masyarakat tadi. Karena kalau nggak ada pemberdayaan masyarakat, itu gerakan satu rumah satu jumantik itu nggak akan mungkin terjadi gitu. Apalagi kita mau berharap mereka lakukan 3M plus di rumah masing-masing, nah itu nggak akan mungkin terjadi kalau masyarakat nggak diberdayakan. Dan juga nggak akan mungkin terjadi kalau misalkan masyarakatnya nggak diberi pelatihan, gitu, nggak diberikan penyuluhan, sosialisasi dan sebagainya. Maka peran dinas-dinas terkait, ya tidak hanya dinas kesehatan, tapi kelurahan, kecamatan, ya sampai dengan struktur di atasnya juga harus terjun langsung untuk memberikan pendidikan kesehatan kepada masyarakat. Bu Rini, apa yang disampaikan Mas Soka tadi udah dilakukan ya? Sudah dilakukan. Itu satu rumah satu jumantik itu sudah ada pelatihannya, sudah ada sistemnya. Namun kayaknya memang tidak jalan ya. Tapi kayaknya kemarin ada lah Bu, memang ke rumah saya. Ada. Dia ngecek. Ya. Ngecek ini apa bak mandi. Hari ini abate tadi kalau tidak salah. Hari ini ada kasus ada 2 atau 3 yang dikenali besar. Nah, itu kami periksa PE dari 20 rumah itu 6 rumah ada jentik. Jadi berarti sekitar 30% ada jentik. Angka bebas jentiknya berarti 70% kan. Nah, sementara standarnya itu ya angka bebas jentik itu di atas 95. Nah, kalau 70% angka bebas jentik ya wajar. Dan DBD-nya banyak. Bu, mohon maaf nih, nyamuk itu bisa terbang sampai daya jelajahnya 100 meter, penelitiannya 100 meter. 100 meter ya? Artinya kalau ada kaleng-kaleng yang jauh di sana, yang artinya kan tidak cukup hanya di sekitar rumah kita. Makanya radius 100 meter gitu ya. Di rumah kita bersih, tapi di rumah tetangga banyak jentik, ya nanti tumbuh jadi nyamuknya itu ke kita. Terbang ke kita, nggak bisa dibatasin pula ya. Oke, jadi dinas Bu, SDM cukup Bu sebenarnya Bu? Dinas kesehatan? Cukup. Anggaran? Nah kenapa Bu? Artinya kalau melihat dari apa yang disampaikan tadi kan sebenarnya lebih kepada promotif, preventif gitu Bu ya?
Kalau pemberdayaan masyarakatnya itu berjalan dengan baik, anggaran itu nggak perlu banyak. Iya. Nah, karena kita nggak perlu fogging yang banyak, itu kan anggaran untuk fogging, ya. Oh iya. Nah, untuk abate. Tapi kalau memang masyarakat tuh berdaya melakukan pemeriksaan jentik di rumahnya sendiri, menghilangkan jentik tersebut, nah, nggak banyak, nggak akan Oke. banyak anggaran Nanti kita untuk sampai itu. rumah saya periksa lah. Saya tugaskan anak-anak di rumah. Iya, setiap minggu. Kita cari jentik-jentik nyamuk. Jumantik ya. Jumantik. Jadi jumantik. Artinya sebenarnya Bu, tadi ya seru-seruan juga nih sama anak di rumah gitu kan. Dikasih tugas, coba lihat gitu ya. Ada enggak air-air yang tergenang, ada jentik-jentik. Nanti kita sebenarnya mulai dari keluarga juga sih Bu, Iya, ya. memang mulai dari keluarga, makanya dari anak SD itu dilatih sudah jadi juru jumantik anak sekolah untuk Oke. di rumahnya juga. Baik, kita sudah dulu, masih ada satu segmen lagi untuk Pamungkas nanti menyampaikan pesan-pesan closing statement untuk masyarakat. Kita jeda dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Kita berada di penghujung dialog Ruang Publik pemirsa tentang waspada demam berdarah. Mas Oka Lesmana, apa yang ingin Mas Oka sampaikan pesan kepada masyarakat? Baik, terima kasih. Pesan saya ya kepada masyarakat Provinsi Jambi, khususnya Kota Jambi, perlu diketahui bahwasannya penyakit DBD ini seperti apa yang disampaikan oleh dokter ini tadi adalah penyakit emergensi ya, darurat ya, dengan konsekuensi adalah penyakit yang parah dan hingga kematian ya. Itu yang perlu diketahui. Untuk tahun ini itu terjadi peningkatan ya angka kematian yang diakibatkan oleh penyakit DBD ini. Nah, dengan itu masyarakat untuk kemudian memperhatikan lingkungan sekitarnya, kesehatan diri dan keluarga dan lingkungan juga. Jadi untuk perilaku 3M+ itu perlu dan sangat sekali untuk dilakukan di rumah ataupun di tempat kerjanya. Dengan mobilitas yang tinggi, tentu itu akan mempermudah penularan penyakit DBD, sehingga penanganan 3M+ itu tidak hanya di rumah, tapi juga di tempat kerja. Kemudian selain dari itu, pemberdayaan masyarakat, terutama untuk juru pemantau jentik, mungkin bisa diberdayakan kepada anggota keluarga sebagai juru jumantik tersebut. Dengan harapan ada kepedulian dari masyarakat untuk mendukung upaya penanggulangan atau pengendalian kasus penyakit DBD ini di Provinsi Jambi, khususnya di Kota Jambi. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Terakhir Ibu Dokter ini. Baik, terima kasih. Kalau saya berpesan, mencegah tentu akan lebih baik daripada mengobati. Jadi mengharapkan masyarakat untuk berdaya ya, menghilangkan jentik dan nyamuk di sekitar rumahnya. Jadi dengan 3M+ dan jangan mengandalkan fogging. Jadi kalau hanya mengandalkan fogging itu tidak akan pernah bisa tuntas. Jadi sebaiknya memang masyarakat berdaya dengan memberdayakan satu rumah satu jumantik itu. Baik, terima kasih Bu Dokter ini, terima kasih Mas Oka Lesmana. Dan demikian tadi informasi yang kami sampaikan, dialog kepada Anda, dan semoga mendapatkan banyak informasi dan sama-sama kita menjadi juru pemantau jentik di rumah kita masing-masing. Terima kasih atas perhatian Anda pemirsa, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.